ketemu hal yang baru. Saya nggak tahu kenapa saudara yang satu ini hebat sekali. Maka itu saya ingin berkata kepada saudara yang masih gampang sakit hati, tersinggung dengan yang lain, bertobatlah saudara. Belajarlah dari Yusuf, disakiti seperti itu, hak-haknya dirampas semuanya, dia nggak sakit hati. Maka itu malu kalau masih ada di antara kita hanya iri hati karena gaji, maaf. Terus kita hitung-hitungan, aku lebih berat loh, kenapa gajiku lebih kecil dari dia? Malu sekali kalau sampai itu terdengar di antara kita. Jangan itu terjadi. Nah, Yusuf ini hebat. Waktu kakak-kakaknya menganggap adiknya pasti bisa membalas, saya kagum. Nanti cari di ayat di pasal 41. Begitu kagumnya Firaun dengan Yusuf, sampai ada satu kalimat begini. Hai orang Mesir, yang membedakan aku dengan Yusuf itu cuma kursi ini, yang lain sama. Fakta ini yang membedakan. Saudara bayangkan, sampai sedahsyat itu Firaun mengakui. Nah, sekarang saudara renungkan, kalau bedanya cuma takhta itu, jadi Yusuf punya suara yang sama nggak dengan Firaun? Pasti punya suara yang sama ya. Nah, jadi kalau kakak-kakaknya datang, kalau dia memerintah semua pengawal, penjarakan mereka. Dipenjara nggak mereka itu? Pasti dipenjara. Tapi Yusuf tidak pernah menggunakan haknya. Catat kata itu. Walaupun hak-haknya dirampas, lalu dia punya hak otoritasnya sebagai raja, tapi dia tidak gunakan itu. Dan itu sungguh luar biasa. Dengan kata lain, Yusuf tetap menjaga hatinya untuk tidak sakit hati, tidak jengkel. Saya tanya saudara begini, renungkan baik-baik ya. Yang pernah ngalami saya minta senyum. Ini sikap manusia. Kalau kita disakiti oleh seseorang, terus kita renungkan, 5 menit aja kita merenung sakit hati itu, apa yang dibuat oleh orang itu, jujur jawab, timbul apa di pikiran kita? Balas. Benci, balas. Ya, artinya begini, dalam ilmu jiwa itu dikatakan pikiran kita itu seperti ragi. Seperti apa namanya kalau buat kue sorry gede itu? Fermipan, oke? Nah, pikiran kita seperti itu. 5 menit kita disakiti, lalu kita diamkan sambil memikir, itu berkembangnya luar biasa. Seminggu pasti jadi tambah besar. Terus begitu. Maka itu jaga diri kita masing-masing. Nah, itu ilmu jiwa. Orang yang disakiti dan dia diam dan gak mengampuni, itu berkembang terus. Dan jahatnya iblis, dari hari ke hari dia buat cerita baru, nambahi lagi, nambahi lagi. Nah, saudara bayangkan sekian lama Yusuf di penjara. Kalau dia pakai cara kita ini, dia jadi penjahat besar. Dia kan dendamnya luar biasa pada kakak-kakaknya. Lalu ketika istri Potifar seperti itu, pasti Yusuf akan jadi jahat melihat istri Potifar ini. Tapi kenapa hatinya tetap murni sampai pada di hari pembebasannya? Jawabannya karena dia tidak mengembangkan pikirannya untuk mikir yang jahat itu. Amin. Jadi saudara, Kristen kita akan jadi Kristen yang benar kalau nggak pakai fermipan di otak kita. Amin kan jemaat? Jangan ngembang-ngembangkan sendiri, jangan mereka-reka sendiri. Oh dia begini, oh dia begitu. Jangan. Salah seorang bacakan Filipi 4 ayat 8. Pakailah firman ini, maka hidup Kristen kita akan jadi benar di hadapan Dia. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap juga, semua yang sebaik kita semua. Saudara, perhatikan kalimat ini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, itu artinya apa?
Jadi akhirnya saudara itu kata apa? Artinya kesimpulannya. Artinya tidak ada lagi setelah itu. Betul nggak? Ya sampai di situ saja. Nah, artinya apa? Nggak punya formipan. Formipan itu berkembang terus dia, akan berkembang terus. Nah, apa yang harus kita akhiri dalam hidup ini? Pikiran kita. Pikirkanlah semuanya itu. Tolong bacakan secara literal. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang selalu benar, semua yang seperti keadilan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Ya, sama. Saudara, coba jawab pertanyaan. Kalau semua kita hidup menggunakan ayat ini, ada nggak masalah di antara kita? Tidak. Berkali-kali kita sudah ngalami. Faktanya itu kecil. Tapi kenapa jadi gede? Ya formipan itu tadi. Sebetulnya faktanya itu kecil, cuma jadi besar. Karena kita tidak menggunakan jadi akhirnya, saudara-saudara. Kita mengembangkan terus. Apalagi kalau kita jadi tambah jahat, kita akan cari mengumpulkan informasi dari banyak orang tentang saudara kita itu. Betul nggak? Kita mengumpulkan informasi. Wah, jadi tambah jahat lah. Ayo kita jadi Kristen seperti Yusuf. Amin. Ayo kita jadi Kristen seperti Yusuf. Maka itu yang langganan bermasalah bertobat hari ini. Ya. Apalagi kalau saudara masalahnya hanya pada satu orang yang sama. Ayo kita bertobat. Jangan beri keuntungan pada iblis. Amin. Beri keuntungan pada Bapa di surga untuk pekerjaan. Tahun 79 saudara, saya dengar kisah yang membuat saya berubah luar biasa. Datang hamba Tuhan dari Hong Kong, namanya Gary Stephen. Tahun 79 bulan Juli, saya dengar khotbah yang luar biasa. Nah, dia memberi kesaksian kisah nyata. Waktu itu Uni Soviet masih jadi negara komunis yang kanan sekali pada tahun 79. Nah, polisi KGB itu polisi rahasia komunis menangkap 9 pendeta. Nah, pendeta ini saling kenal. Tapi waktu ditangkap, pendeta ini nggak saling tahu kalau temannya pun ditangkap. Itu cara komunis jahat sekali. Nah, waktu ditangkap, mereka KGB ini sudah punya data. Jemaatnya yang pendeta tahun ini berapa, kolektanya berapa, bahkan khotbah terakhirnya sebelum tangkap itu khotbah apa. Pokoknya semua data itu ada. Mau nggak mau kan timbul apa? Pendeta ini pasti ada pengkhianat ini. Siapa yang melaporkan ini? Nah, selama 3 minggu data itu diperbarui terus. Jadi pagi diinterogasi, kami dapat masukan lagi bahwa kamu terakhir transaksi uang sekian, kamu kirim uang kepada saudaramu di sana begini, semuanya datanya ditunjukkan terus. Nah, KGB membuat ini kepada 9 pendeta, tapi masing-masing mereka nggak saling tahu kalau temannya sudah di penjara yang sama. Kira-kira timbul makin apa? Kira-kira? Ayo coba jawab, makin apa? Makin curiga, makin sakit hatinya makin dalam. Setelah hampir 2 bulan didiamkan, kan berkembang bukan secara logika, mereka pakai ilmu jiwa yang luar biasa. Setelah dipandang cukup matang betul kemarahan itu, pada suatu hari mereka diketemukan bersamaan di satu ruangan, 9 pendeta ini. Apa yang diharapkan polisi? Kira-kira KGB mengharapkan apa? Apa? Iya, terus saling menyalahkan. Enggak cuma itu, sekian minggu sudah apa? Berantem betul. KGB akan melihat mereka pukul-pukulan, maki-maki, tunjuk-tunjuk. Wah, sudah semuanya. Tapi satu KGB bertobat hari itu karena dia sudah melakukan interogasi seperti itu beratus-ratus kali, selalu berhasil. Ternyata kali itu tidak.